Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas penggalian data melalui telaah dokumen. Nah, teknik melakukan telaah dokumen pertama adalah ketahui butir-butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen. Jadi kita harus pahami butir-butir yang ada, kemudian kita akan melakukan penggalian data. Yang kedua adalah untuk setiap butir kita pahami nama-nama dokumen yang akan ditelaah, kemudian kita beri tanda nama dokumen yang digunakan lebih dari satu butir, dan pastikan pernah melihat bentuk model atau contoh-contoh dokumen tersebut. Setelah itu kita buka Sispena, lalu kita download, kita unduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah. Selanjutnya kita lakukan telaah dokumen, tentu dokumen hasil unduhan dari Sispena, dengan cara mencermati poin-poin penting atau yang menjadi substansi dari isi dokumen. Selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi keabsahan dan atau keaslian dokumen yang ditelaah. Kemudian kita menentukan nama dokumen lain, tentu yang belum diperoleh dari Sispena, dan akan dikonfirmasi atau diklarifikasi melalui teknik wawancara. Kemudian selanjutnya butir yang memerlukan penggalian data melalui telaah dokumen, kita melihat ada 4 komponen, kemudian ada nomor butir mulai tingkat sekolah dasar sampai tingkat SMK ditambah dengan SLB. Untuk mutu lulusan itu SD, SMP, SMA, SMK dengan SLB itu butir 1 sampai 11. Kemudian untuk SMK ada kekhasan yaitu butir 36 dan 37. Untuk SLB ada 1 kekhasan yaitu butir 36 untuk mutu lulusan. Sedangkan untuk proses pembelajaran itu kita melihat di SD, SMP, kemudian SMA ada butir yang tidak ada yaitu butir 17. Ya, kemudian di SMA ada butir kekhasan yaitu butir 16 dan 18, kemudian untuk SMK yaitu butir 38 dan 39, sedangkan SLB adalah butir 37. Untuk mutu guru itu di butir 1922 sama dengan SMP, SMA, kemudian SMK juga, kemudian SLB juga, tapi di SD ada butir kekhasan yaitu butir 36 dan SMK butir 40. Nah, untuk komponen manajemen sekolah antara SD, SMP, SMA, SMK, SLB itu butir 23 sampai 35, sedangkan untuk SMK ada kekhasan yaitu butir 41 sampai 44, sedangkan untuk SLB butir kekhasannya butir 38 sampai butir 40. Nah, di sini ada contoh nama dokumen. Untuk komponen mutu lulusan di butir 1 itu nama dokumennya adalah tata tertib sekolah, kemudian ada buku tiket, ada catatan guru wali kelas, kemudian komponen proses pembelajaran di butir 12 ada RPP, ada lembar praktikum, kemudian lembar kerja siswa. Demikian juga untuk mutu guru di butir 19 nama dokumennya itu adalah RPP, sedangkan komponen manajemen sekolah di nomor butir 23 komponennya adalah notulen rapat penyusunan RKS, RKS, dan yang lain. Kemudian selanjutnya kita masuk di Sispena, ya, kita buka Sispena lalu kita unduh dokumen yang sudah diunggah oleh sekolah, ya. Jadi asesor mengakses Sispena ini dengan menggunakan akun nomor induk asesor atau NIA, baik user maupun paspor bisa dirubah melalui profil asesor
Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan identifikasi keabsahan atau keaslian dokumen yang ditelah. Jadi kita betul-betul memverifikasi secara jelas dokumen yang akan ditelah itu apakah betul-betul asli atau tidak. Selanjutnya contoh ya, tata tertib sekolah kita telaah, di mana di situ ada buku piket. Nah, buku piket ini akan dikonfirmasi oleh asesor atau diklarifikasi melalui wawancara. Demikian juga dengan catatan guru atau wali kelas harus melalui konfirmasi atau klarifikasi melalui teknik wawancara. Kemudian selanjutnya adalah menentukan poin penting atau substansi isi dokumen. Contoh untuk butir 12, proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa. Nah, di sini ada dokumen RPP yang kita telaah, terutama menyangkut rumusan pencapaian pembelajaran, jumlah metode yang digunakan, dan variasi media yang akan digunakan. Kemudian bagaimana uraian langkah-langkah pembelajaran dan jenis penugasan. Kemudian selanjutnya adalah kita mengidentifikasi keabsahan dan keaslian dokumen yang ditelaah. Ya, kita cek tanggal RPP-nya kapan dibuat. Ya, biasanya RPP tahun lalu dibuat oleh guru. Kemudian kita cek apakah RPP itu sudah tertangani oleh guru atau belum. Kemudian kita mengecek apakah RPP ditandatangani oleh kepala sekolah atau wakasek dan dibubuhi dengan stempel atau tidak. Kemudian kita cermati apakah RPP hasil copy paste dari dokumen atau online. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.